Kenapa Anda itu tidak mendengar teriakan kami semua? Kereta api yang datang dari arah belakang dianya sendiri. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Sehat? Kalian itu pasti udah pada bisa nebak untuk apa sih saya pribadi membuat video ini. Nah, sebelum ke topiknya, perkenalan dulu lah ya, biar gak terlalu menegangkan gitu. Ya, jadi perkenalkan, nama saya sendiri itu Anindita, bisa dipanggil Anin atau Dita. Nah, kisah ini tuh saya tahunya dari ayah saya sendiri. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita ke topik utamanya. Nah, jadi kisah ini tuh berawal dari, ini lightingnya jelas kan? Oke, ulang. Jadi kisah ini tuh tentu saja berada di Bandung yang bertepatan di daerah Kiara Condong. Buat kalian yang tahu daerah Kiara Condong, itu kan pasti daerah Kiara Condong itu dekat dengan stasiun rel kereta api. Nah, ini ada hubungannya dengan cerita yang akan saya sampaikan kepada kalian semua. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi, pada waktu itu, mungkin sekitar ayah saya masih umur SD, menduduki bangku SD. Nah, di situ, di zaman tersebut, itu mulai terdengar mitos. Mitos itu tiada lain tiada bukan, yaitu tentang juri torek. Buat kalian yang bukan orang Sunda dan nggak tahu apa yang dimaksud dengan juri torek itu, nah di sini aku mau menjelaskan secara singkat aja. Jadi juri itu sebutan untuk hantu, dan torek itu sebutan untuk orang yang pendengarannya tuh kurang gitu. Nah, kenapa sih asal-muasal si juri torek ini tuh bisa terdengar di telinga masyarakat dan dipercaya oleh masyarakat setempat? Nah, jadi anak-anak setempat itu yang seumuran di bawah saya tentunya, itu sering sekali bermain di sekitar area rel kereta api. Dan itu tuh tidak sedikit anak-anak yang main di situ, seperti hanya sekedar melihat kereta api melintas atau mereka bermain kejar-kejaran di rel tersebut gitu. Oleh sebab itu, si rel kereta ini tuh memakan cukup banyak korban. Korbannya ya tidak jauh dengan anak-anak setempat yang memang mereka tuh suka bermain di situ. Tentu saja itu bisa terjadi karena kelalaian faktornya. Tetapi karena di sini kita lagi membahas tentang suatu mitos, jadi saya akan mulai menyampaikan sangkut pautnya dengan mitos tersebut. Tapi ya waktu itu kan masih zaman dahulu, jadi orang tua di sana tuh nggak hanya percaya dengan kalau itu tuh kelalaian dari anaknya atau bahkan diri mereka sendiri. Jadinya orang tua di sana itu menyangkut pautkan korban dari kecelakaan rel kereta api ini dengan mitos juri torek. Karena korban yang memang sudah mohon maaf tidak selamat, dengar-dengar dia tuh sudah diberitahu bahwa kereta api itu akan melintas oleh masyarakat sekitar yang memang sedang ada di area tersebut. Dan juga mustahil kalau korban ini tuh tidak mendengar suara kereta api yang datang dari arah belakang dianya sendiri. Nah, oleh sebab itulah masyarakat percaya kalau kereta api yang memakan korban ini tuh ada sangkut pautnya dengan juri torek. Selain itu juga ada satu hal yang memperkuat mitos ini. Intinya, korban ini selamat karena dia ditarik oleh salah satu warga. Warga yang lainnya tuh kesel kan? Kenapa Anda itu tidak mendengar teriakan kami semua? Bayangin aja teriakan warga yang memang banyak, itu tidak terdengar sama sekali di telinga dia. Nah, itulah hal yang memperkuat kepercayaan mitos ini di tempat tersebut. Terkait benar atau tidaknya mitos ini, mitos kan belum tentu benar adanya ya, tetapi kita bisa menjadikan mitos ini tuh acuan kita, diri kita untuk lebih berhati-hati. Ada beberapa makhluk yang memang ikut tinggal bersama kita di bumi ini. Hanya saja tidak semua orang memiliki kemampuan untuk dapat melihatnya. Segitu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua terkait cerita rakyat mitos. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir.
Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!